Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel ini tentunya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia. Buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang tidak enak badan, semoga lekas diberikan kesehatan, lekas diberikan kesembuhan. Dan buat teman-teman yang mungkin sedang bersedih, sedang ada masalah, semoga lekas diselesaikan, lekas mendapat penyelesaian dari permasalahan tersebut. Oke, langsung saja. Pada video kali ini, sesuai dengan judulnya, saya akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat koneksi dari CSAP ke SQL Server. Caranya cukup mudah, jadi saya yakin teman-teman nanti setelah melihat video ini pasti bisa mempraktekannya secara langsung. Oke, buka Visual Studio yang sudah diinstal. Visual Studio berapa saja di sini, mungkin contohnya saya menggunakan 2022, dan buat yang versinya berbeda harap menyesuaikan mungkin langkah-langkahnya lebih di langkah awalnya ya, agak berbeda. Kalau di dalam secara codingannya itu sama sih, itu mungkin saat create projectnya yang agak sedikit berbeda. Oke, buat yang pakai Visual Studio 2022, setelah di open, pilih create new project. Oke, kita tunggu. Nah, setelah di sini pilih Windows Console. Kenapa dipilih ini? Supaya memfilter. Jadi kita nggak perlu lihat, kan ada banyak banget tuh. Kalau kalian buka all platform itu banyak sekali isinya. Jadi pilih Windows Console dan pastikan di sini tuh ada banyak bahasa pemrograman. Kalian bisa lihat. Ada VB, ada CSAP, ada ini kalau F kayak gini apa ya? Saya juga kurang paham sih. Mungkin F-Sharp gitu kali ya namanya. Atau apa mungkin buat teman-teman yang tahu bisa komen di bawah. Kita menyebutnya apa ini? Apakah F-Crash atau F-Sharp? Nah, di sini saya akan membuat tutorial menggunakan C#. Jadi di channel pilihan C#, pilih yang Net Framework ya, karena kita akan menggunakan, kalau yang Net Core itu kan agak berbeda dikit sih. Tapi mungkin di next video kita akan mencoba Net Core. Nah, kita di sini tutorial kali ini kita akan fokus bagaimana caranya membuat koneksi dari CSAP ke SQL Server. CSAP di sini masih menggunakan Net Framework gitu. Oke, kita pilih CSAP Net Framework, selanjutnya pilih next. Nah, kita pilih nama projectnya apa. Di sini saya buat tes, atau mungkin buatnya gini, koneksi to SQL Server. Nah, di sini locationnya, path-nya mau ditaruh di mana. Kemudian di sini frameworknya, Net Frameworknya yang mau digunakan, Net Framework berapa. Di sini saya menggunakan yang terbarunya yaitu 4.8. Selanjutnya pilih create. Oke, sudah muncul. Seperti ini tampilannya. Jadi teman-teman bisa lihat. Selanjutnya di sini kita langsung akan membuat function koneksi ke SQL Server. Nah, di sini saya nggak akan buat jadi satu file. Sebenarnya kita bisa ya buat di bawahnya. Tapi karena kebiasaan saya itu beberapa function yang akan sering digunakan itu dibuat di kelas yang berbeda dan file yang berbeda. Biasanya seperti itu. Jadi kita akan coba buat folder baru namanya tools. Kita buat, sebut saja namanya tools. Kemudian dalam folder ini kita beri nama nih, kita akan buat kelas file namanya, mungkin saya buat di sini connection gitu ya. Oke, setelah bisa, selanjutnya kita akan buat kelas, kita set jadi public kelasnya ya, karena akan diakses, nanti kita akan diakses dari tempat lain. Jadi kita membuatnya menjadi public, static string, namanya sebutlah con SQL Server. Oke, parameter untuk pembelajaran kali ini kita akan coba hardcode parameternya. Jadi langsung saja string result. Nah, ini saya buat seperti ini mungkin biar teman-teman lebih mudah memahaminya. Walaupun kita bisa langsung bikin return koneksinya, tapi
Saya buat kayak gini ya, biar lebih enak nantinya. Oke, yang pertama apa sih? Yang pertama itu data source. Data source itu berisi servernya. Oke, kita coba lihat di tempat saya apa aja isinya. Data source itu adalah server, jadi atau hostname-nya, hostname dari database tersebut. Gitu, di sini saya menggunakan ini nih. Ini hostname-nya. Ini hostname-nya. Oke. Selanjutnya setelah ada hostname-nya, kita buat nama database-nya. Nama database-nya apa? Ini titik koma, jangan lupa. Nama database-nya kita di sini adalah inisial katalog. Nah, ini merupakan nama database. Oke, sampelnya saya harus login dulu di sini SA. Masukkan passwordnya. Nah, database yang digunakan kita akan menggunakan ini. Nama DB-nya SQL 2022. Berarti SQL 2022. Oke, setelah itu masukkan user passwordnya. Usernya itu UID. Usernya di sini tadi sampel saya menggunakan SA. Titik koma, selanjutnya passwordnya apa? Password di tempat saya menggunakan ini p@w0rd. Nah, ini sebenarnya udah bisa. Nah, ada beberapa tambahan mungkin di penjelasan terpisah kali ya. Jadi beberapa tambahan nanti saya jelaskan secara umum. Jadi yang pertama max pool size. Ini max pool size mau di set berapa? Defaultnya 100. Kalian bisa set beberapa, di sini saya set 500. Kemudian ini maksimal untuk koneksinya, pooling size-nya. Kemudian sini adalah poolingnya di set true atau false. Di sini saya set menjadi true. Ini digunakan kita untuk mengontrol koneksi, apakah koneksi tersebut satu koneksi dapat digunakan berulang kali atau enggak. Oke, selanjutnya adalah multiple active result. Nah, multiple active result ini teman-teman bisa gunakan, bisa enggak, ini tergantung kebutuhan ya. Multiple active result ini jadi kalian bisa seperti apa ya, jadi itu kalau kalian menggunakan koneksi, kemudian belum selesai kalian ingin memanggil koneksi lagi, jadi aktif koneksinya itu bisa lebih dari satu untuk satu proses. Nah, kalian harus set ini, atau mungkin nanti bisa searching sendiri di Google kenapa harus di set true gitu. Jadi ini enggak juga nggak masalah, ini tergantung kebutuhan ya. Kalau yang multiple aktif result ini tergantung kebutuhan, karena di beberapa project saya ternyata membutuhkan gitu. Jadi ketika saya sedang mengambil data dari database dan itu belum selesai, tapi saya harus mengkoneksi lagi ke database untuk proses yang berbeda. Nah, itu saya membutuhkan fungsi ini di dalam config-nya, multiple active result. Oke, multiple active result set. Nah, kurang set. Oke. Ini adalah koneksi config yang akan dibuat nanti. Jadi returnnya seperti ini. Jadi cukup proses seperti ini. Ini kelihatan jelas ya teman-teman ya. Ini seperti ini. Jadi data source ini merupakan hostname, inisial katalog, nama database, UID usernya, passwordnya password, maksimal pool size-nya itu maksimal, poolingnya berapa, poolingnya di set true atau false, kemudian active result-nya, multiple active result-nya mau di set true atau false. Kalau false berarti nggak perlu ditasih. Ini jika teman-teman akan men-set value ini menjadi true, maka perlu ditambahin. Kalau enggak, ya wis biarin aja. Karena defaultnya harusnya false ya. Oke, kita sudah buat fungsi untuk koneksi ke SQL Server. Selanjutnya, kita akan praktekkan langsung bagaimana caranya membuat koneksi, memanggil data dari SQL Server. Gitu. Kita coba di sini. Kita bikin function baru aja.
Mungkin kita set privat aja deh, privat static void. Oke, call atau ya, kita bikin call to SQL server. Oke, sudah. Nah, caranya seperti apa? Kita coba pakai data table. Data table itu ada di sini, teman-teman. Using system.data. Ini untuk menggunakan data table. Kita coba keluarkan data dalam bentuk data table ya. Kita call pakai data table aja. Jadi data table. Oke, kita coba lihat dulu nih. Di sini ada table apa aja sih sebenarnya? Cuma sedikit nih. Oke, ini ada contoh nih. TBL account. Kita coba cek. Use SQL 2022 TBL account. Oke, ini ada contohnya. Kita coba query satu data where account no. Kita coba query satu data. Nah, ini ya, harusnya nanti menghasilkan data seperti ini. Oke. Tes string query, kita hardcode dulu value-nya. Oke, ini query-nya nanti kita langsung aja biar lebih cepat kita menggunakan select bintang. Oke, sudah. Terus kita kan tadi udah buat nih config connection-nya seperti apa di sini ya, di kelas connection. Sekarang saatnya kita panggil. Jadi di sini string apa? Kita beri nama. Jadi langsung kita buat di sini. Mungkin nanti kita panggil. Di sini kita buat SQL connection-nya. Sorry, di sini sistem data. Di sini jangan lupa untuk menggunakan SQL connection. Sistem data itu untuk mengeluarkan fungsi data table yang ini itu menggunakan sistem data. Lihat nih, kelihatan ya, system.data.data table. Selanjutnya system.data.sql client. Nah, ini untuk menggunakan fungsi SQL client di mana kita akan memanggil koneksi ke database SQL server. Oke, di sini using menggunakan SQL connection. Ini bisa dilihat ya. SQL connection ada di mana tuh? Ya, kelihatan ya, system.data.sql connection. Oke, seperti ini. Kemudian con. Nah, selanjutnya new kok jadi gini. Di sini con sama dengan new SQL connection. Nah, di sini ada di folder mana? Ada di tools, connection. Selanjutnya con SQL server. Nah, jadi ini tadi teman-teman bisa lihat kita F12. Oke, langsung masuk. Di sini saya menggunakan FN12 tergantung laptop teman-teman, bisa langsung F12 atau FN F12. Untuk dari sini langsung masuk ke sini. Nah, ini koneksinya. Oke. Selanjutnya kita buka koneksinya. Con.
Sebentar. Oh, kurang ya. Nah, titik open. Nah, pastikan di ini jadi koneksinya itu di open. Yang tadi kita udah buat di sini ya. Nih, koneksinya di open. Setelah itu kita akan panggil. Nah, kita akan load data query ini ke dalam data table. Oke. Setelah dibuat koneksinya open, selanjutnya kita menggunakan SQL command. Oke, kita menggunakan using SQL command. Ya, kita tinggal pilih, ini udah ada suggest-nya seperti ini. Jadi cara bacanya, query yang sudah kita buat tadi, yaitu select bintang from table account, dia akan dieksekusi menggunakan koneksi yang sudah kita definisikan sebelumnya, yaitu ini. Gitu, jadi seperti ini ya cara bacanya. Setelah itu, selanjutnya kita menggunakan SQL data adapter. Nah, ini kita masukkan cmd adapter.fill, masukkan nama data table-nya. Oke, selesai, cukup seperti ini. Nah, tambahan juga karena kita menggunakan using, kita nggak perlu close. Jadi setelah masuk dia melewati ini, dia akan langsung koneksinya auto close. Jadi kalau di sini ada con open, kalian kalau mau tambahin nggak apa-apa con close, tapi sebenarnya ini nggak perlu sih, karena kita sudah ada ini ya, kita udah menggunakan using. Begitu dia ada di luar using, maka secara prosesnya dia sudah akan langsung auto close koneksinya. Begitu. Ini keunggulannya kita menggunakan using. Kalau nggak pakai using, teman-teman harus meng-close koneksi tersebut supaya dia close. Kalau using, dia sudah auto close. Oke, ini data sudah muncul nih. Data sudah muncul. Seperti apa sih buktinya? Kita coba keluarkan ya. String data 1. Oke, ini kita sampel dt.rows 0. Ini row 0-nya, terus nama kolomnya kita coba ambil account name .toString. Console, kita munculkan value-nya .writeLine. Oke, kita panggil di sini call to SQL server. Kita buat supaya dia berhenti, console.read key. Sebentar, console.read, terusnya read cukup. Oke, seperti ini. Kita coba tes ya teman-teman ya. Kita compile, kita build, Ctrl Shift B shortcutnya, atau kalian bisa pakai ini ya, build ya. Oke, kita coba debug. Kita lihat seperti apa. F11. Lihat ada hasilnya enggak? Oke, Zubaidah Susanti. Coba kita lihat. Zubaidah Susanti. Terus kita coba munculkan datanya. Oke, nih. Sudah muncul teman-teman. Zubaidah Susanti namanya. Oke, mungkin di sini saya tambahin account name. Kita build ulang, terus kita running. Oke, seperti ini. Cukup mudah kan ya? Untuk membuat koneksi dari CSAP ke SQL Server. Seperti itu. Jadi
Yang utama koneksinya, fungsinya ada di sini. Ini. Sebentar, saya perbesar. Oke, seperti ini. Ini kita panggil di sini. Masukkan ke dalam SQL connection. Oke, selanjutnya tinggal di fill saja ke database. Jadi untuk mengeluarkan data dari SQL Server itu kita bisa menggunakan data table ataupun SQL data reader. Nah, mungkin di next video kita akan coba keluarkan data menggunakan SQL data reader. Kalau di sini kan SQL data adapter ya, nantinya akan di fill ke dalam data table maupun dataset. Seperti apa sih sampelnya kalau dataset? Nah, itu nanti kita coba pelajari juga dalam video tutorial yang lain. Oke, demikian pada video tutorial kali ini. Semoga tutorial koneksi dari C# ke SQL Server ini dapat membantu teman-teman buat yang masih baru belajar bahasa pemrograman C#. Jika emang ada yang bingung atau ada error, mungkin teman-teman bisa informasikan, bisa tanya di kolom komentar di bawah. Ya, demikian video tutorial kali ini. Mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan, masih kurang jelas, mungkin kurang baik penyampaiannya. Masukan, saran, dan kritik dari teman-teman mungkin bisa membantu saya supaya dapat membuat video yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Sebelumnya, thank you udah mau lihat video ini. Semoga teman-teman sukses dalam belajarnya, dalam mengerjakan kegiatannya terkait dengan C#. Oke, sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.